Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 106. Sudut mulut Selena melengkung membentuk senyuman saat dia duduk di skuter listrik Jack. Dia telah menunggu selama 5 tahun untuk menanti Jack kembali. Dia adalah orang pertama yang muncul di hadapannya ketika dia mengalami saat-saat paling sulit dan tak berdaya dalam hidupnya. Dengan khayalan manis yang menari-nari di dalam benaknya, dia memegang es krim dengan satu tangan, dan lengannya yang lain melingkari pinggang Jack dengan sengaja, hingga rona merah membara di pipinya. Untuk menyembunyikan dia melakukan itu dengan sengaja, dia dengan genit berbicara, "Berkendaralah perlahan-lahan, kamu membuatku takut." Jack mengintip ke bawah, dia melihat tangan putih Selena yang seputih batu giok. Dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Dia berpikir, dia sudah mengendarai skuter listriknya sangat lambat. Segera, keduanya tiba di pintu masuk bank. Jack kemudian memarkir skuternya di pinggir jalan. "Ayo pergi ke sana dan beli tas ransel yang besar. Uang tunai sebesar $2 juta, itu cukup banyak. Jika kita tidak membeli tas besar, aku khawatir kita tidak bisa membawa semuanya." Jack tersenyum dan menyeberang jalan bersama Selena. Apakah kamu yakin akan menarik $2 juta tunai?" Selena tampak gelisah, dia merasa tidak yakin dalam hatinya. Sepertinya, Jack mungkin telah berkontribusi lebih dari 1 kali bagi negara selama berada di ketentaraan. Kalau tidak mungkin baginya untuk mendapatkan hadiah sebesar $3 atau $4 juta sebagai bonusnya. "Jika aku tidak khawatir menarik terlalu banyak uang, aku akan menambah $1 juta untukmu." Ia tersenyum manis kepada Selena. $1 juta? Kamu pasti bercanda." Selena tidak yakin, apakah dia harus menangis atau menertawakan lelucon itu. Orang ini menjadi lebih baik dan lebih pandai dalam membual. "Bos, aku ingin membeli tas yang besar," seru Jack saat mereka memasuki toko kelontong kecil di sebelah bank. "Oh ya, kamu ingin membeli tas yang besar." Pemilik toko kelontong adalah seorang wanita parubaya. Setelah dia mempelajari Jack dan Selena, dia berkata, "Kamu membelinya untuk menyimpan pakaian, bukan? Apakah kamu berencana untuk pergi bekerja? Jika kamu tidak memiliki banyak pakaian, tas yang ini sudah cukup." Jack mengerutkan kening pada tas itu. "Aku tidak tahu seberapa banyak uang tunai $2 juta, katanya. Kurasa, tas yang ini tidak cukup, jadi mari kita ambil yang lebih besar." "Anak muda, apakah kamu perlu menyombongkan diri ketika membeli tas semacam ini?" Anak muda saat ini benar-benar lucu. Wanita parubaya itu terkekeh dan menoleh ke arah Selena. "Nona muda, aku ingin memberitahukan kepadamu, seorang pria muda yang suka menyombongkan diri seperti dia tidak bisa diandalkan. Kamu harus berpikir dengan hati-hati jika kamu ingin menikah dengannya. Menikah adalah suatu keputusan besar yang harus dibuat sekali seumur hidup." Wajah Jack menjadi gelap. Mengapa wanita itu terlalu usil dengan kehidupannya? Selena tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar itu. "Kakak, sudah terlambat, anak kita sudah bisa berlari. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan untuk memilih suami yang lebih baik." Jack tersenyum mendengar percakapan mereka. "Oh, jadi begitu. Kamu yakin ingin memilih yang lain? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu ketika kita sampai di rumah. Ambil tas ini, dan taruh uang di dalamnya. Aku lebih tua darimu, tapi aku belum menikah. Kamu bilang anakmu juga sudah berlarian. Apa yang telah aku lakukan di kehidupanku sebelumnya, sehingga aku pantas menerima penghinaan ini?" Wanita parubaya itu tampaknya berusia di atas 30-an. Dia memberikan tas besar dengan pola bunga, yang sering digunakan oleh pekerja. "Ambil tas ini untuk uangmu, kurasa tas ini pasti sudah cukup. Berapa harganya?" "Lupakan harganya, aku akan memberimu $100. Simpan kembaliannya, untuk menghibur hatimu yang terluka." Jack pikir wanita itu cukup lucu, jadi, dia memberikan uang tunai $100 kepadanya, sebelum berbalik dengan Selena dan meninggalkan toko. "Kamu benar-benar murah hati." Selena tidak tahu bagaimana harus bereaksi. "Dulu, aku mengajak Kylie keluar untuk memungut sampah. Kami tidak bisa menghasilkan $100 dalam sehari." Bab 107. Mendengar itu, hati Jack bergetar. Dia berhenti di pintu masuk bank dan mengulurkan tangan untuk membelai wajah cantik Selena. "Jangan khawatir, sekarang aku sudah kembali, kamu tidak akan pernah menderita lagi."
Bagaimanapun, suamimu sekarang adalah seseorang dengan status sosial yang tinggi. Aku bisa menghasilkan 20 juta dolar dalam sebulan, bukan? Hati Selena dipenuhi dengan kehangatan, dan senyum hangat menghiasi bibirnya. Sepertinya, Nona Tanya tidak membohongimu. Kamu benar-benar mendapatkan pekerjaan itu. Ya, benar. Mereka juga telah mengatur sebuah kamar, yang berada di salah satu villa mereka untukku. Aku bisa tinggal di sana jika aku mau, tapi, aku pikir lebih nyaman tidur di kamar bersama istriku. Jack tersenyum, saat mengamati wanita di depannya. Melalui Selena, dia menyadari bahwa dunia ini begitu indah. Dia akan bertanggung jawab atas hidup Selena sejak saat itu. Apa yang kamu lakukan di sini, dengan membawa tas bunga yang besar? Apakah kamu ke sini untuk mengambil botol air mineral? Menyingkirlah dari pandanganku. Seorang pria, yang mengenakan kalung emas datang dan langsung menggonggong. Setelah itu, matanya menelusuri kaki indah di bawah rok kerja profesional Selena. Dia berseru dengan cabul, "Hehehe, wanita ini sangat cantik. Kenapa pemulung seperti dia bisa menemukan istri yang begitu cantik?" Jack menatap pria itu dengan dingin, dan langsung membawa Selena ke dalam bank. Pria itu juga berjalan ke arah bank dengan senyum lebar. Di dalam, sudah ada orang yang mengantre. Banyak yang duduk di kursi, menunggu giliran. Ada terlalu banyak orang di sini. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menarik uang. Selena menghela nafas tak berdaya saat melihat banyak kerumunan orang. Jangan khawatir, ini tidak akan terlalu lama. Jack meyakinkannya. Seorang karyawan wanita di konter melihat Jack datang. Dia menghampirinya dengan senyum lebar, dan dengan antusias mengantar, "Oh, Tuan White, kamu datang ke sini lagi. Ayo masuk ke ruang VIP. Kamu dan pacarmu bisa bersantai dulu di sana. Aku akan melayanimu segera." "Tunggu, dia hanyalah seorang pemulung. Kenapa kamu harus melayani orang seperti dia? Apa yang sedang terjadi dengan bank ini? Seharusnya, kamu yang melayaniku. Aku di sini untuk mengambil uang tunai 100.000 dolar. Pria gendut yang memakai kalung emas itu, menepuk perut besarnya, dan mengangkat dagunya sedikit, terlihat arogan. "Aku adalah manajer di sini. Bahkan, jika kamu seorang VIP, bukan tanggung jawabku sebagai manajer untuk melayanimu." Wajah wanita itu berubah dingin. "Saudara ini adalah pelanggan VIP kami. Dia seorang VIP super, yang menarik uang tunai 1 juta dolar, terakhir kali dia datang ke sini. Kamu tidak begitu ramah, ketika aku datang ke sini tempo hari." Sela Jack dengan tenang. "Hei, Tuan, itu salah paham. Aku tidak berharap, kamu orang yang sangat kaya. Apakah kamu ingin menarik 1 juta dolar lagi?" Manajer wanita itu berbicara sambil menyanjung, "Pelanggan yang terhormat, berapa banyak yang ingin kamu ambil kali ini?" Dia bertanya pada Jack dengan hormat. Jack melihat tas yang dipegangnya. "Tas ini seharusnya bisa menampung uang tunai 2 juta dolar, kan? Aku akan menarik 2 juta dolar. Pria di sebelahnya tercengang. Seseorang yang bisa mengambil uang tunai sebesar 2 juta dolar, pastilah generasi kedua dari keluarga bangsawan kaya. "Oh, tentu saja, tentu saja. Silakan lewat sini." Manajer wanita itu memimpin. "Ngomong-ngomong, aku harus mengoreksimu. Ini bukan pacarku, dia adalah istriku." Jack terkejut dengan perlakuan yang diterimanya. Kemudian, dia memperkenalkan Selena kepada manajer. Bab 108. Istri. Manajer itu bisa dianggap sebagai wanita cantik dengan sosok yang menarik. Mendengar klarifikasi Jack, dia tertegun sejenak. Dia menatap Selena, matanya menjadi hijau karena iri. Wanita muda ini sangat beruntung, karena telah menikah dengan pria yang tampan dan kaya. "Kamu tidak perlu khawatir selama sisa hidupmu." Dia berharap, agar bisa mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Jack. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya, dia bertemu dengan pria kaya seperti itu. Namun, begitu dia bertemu Selena, dia merasa rendah diri di tempat. Wanita yang berdiri di hadapannya, jauh lebih baik darinya, baik dari segi penampilan dan kesederhanaan. Begitu dia membawa Jack dan Selena ke kamar pribadi, manajer segera pergi membuat secangkir kopi untuk mereka berdua sebelum membantu mereka dengan menarik uang tunai. Setelah beberapa saat, sejumlah besar uang tunai dibawa ke hadapan Jack dan Selena di bawah pengawalan 2 penjaga keamanan. "Bantu aku memasukkannya ke dalam tas ini," Jack berkata dengan senyum tipis. Kedua penjaga keamanan terperangah
saat melihat tas bunga itu. Itu adalah tas bunga biasa, yang sering digunakan oleh banyak pekerja, sedang diberikan kepada mereka untuk menyimpan uang 2 juta dolar tunai. Memang, orang kaya adalah orang yang unik dan sulit untuk dimengerti. Kamu benar-benar menarik uang tunai 2 juta dolar. Selena mencoba mengangkat tas bunga di depannya, rasanya cukup berat. Setelah pasangan itu keluar dari bank, mereka dengan cepat naik skuter listrik mereka dan pergi menuju ke hotel. Apakah benar-benar ada 2 juta dolar di sana? Melihat tas yang tampaknya berat di skuter listrik, wanita yang menjual tas itu kepada mereka, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah yang dia lihat itu nyata? Dia telah melihat pasangan itu pergi ke bank di sebelah dengan tas kosong, tetapi ketika mereka muncul lagi, tas itu terisi penuh dan kelihatan berat. Dia berlari ke salah satu penjaga keamanan dan bertanya, "Saudaraku, apakah 2 orang yang keluar tadi membawa uang di dalam tas?" Penjaga keamanan memutar matanya. "Apakah kamu berbicara omong kosong? Jika mereka tidak di sini untuk menarik uang, apakah menurutmu mereka di sini untuk mengumpulkan sampah?" Ya ampun, sulit dipercaya. Aku tidak bisa membayangkan, seorang pria yang berpakaian begitu sederhana, yang membawa skuter listrik, ternyata begitu kaya. Wanita itu menelan seteguk besar air liurnya. Dia mulai meragukan penilaiannya. Karena hari masih sore, Jack mengajak Selena minum. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengobrol, sebelum menuju hotel. Di alun-alun di luar hotel, lebih dari 20 karyawan departemen pengadaan, berdiri menunggu kedatangan Selena. Semua karyawan wanita, berusaha berdandan secantik mungkin, karena ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi tempat kelas atas. Mereka sangat bersemangat, beberapa dari mereka berpakaian seksi, dan beberapa dari mereka berpakaian, seolah-olah mereka akan pergi ke pesta ballroom. Kenapa manajer belum datang? Aku sudah sangat lapar. Seorang karyawan wanita bergumam setelah menunggu Selena beberapa saat. Felicia memeriksa jam tangannya, dia mengerutkan kening dan pergi ke arah Sonia. "Supervisor, kenapa Selena belum datang? Mungkinkah dia tidak datang karena dia tidak punya uang?" Sonia terkejut setelah mendengar Felicia, tapi dia senang dalam hatinya. "Oh, baiklah, aku memesan hotel ini untuk mempermalukannya. Dia pasti sangat marah dan memutuskan untuk melawan kita. Hei, jika ini masalahnya, itu akan baik untuk kita." Felicia tertawa. Semua orang berusaha berdandan dengan baik untuk pesta makan malam ini. Mereka akan sangat marah jika mereka mengetahui Selena tidak datang. Kupikir dia adalah wanita yang sangat pintar dan kaya, ternyata dia hanya ingin menipu kita. Sungguh, wanita yang sangat bodoh. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menangani pekerjaan di masa depan. Sonia mendengus dingin saat matanya bersinar penuh kemenangan. Tiba-tiba, seorang karyawan pria berbicara dengan lantang, "Oh, dia ada di sini. Manajer ada di sini." Bab 109. Di mana? Mobil yang mana miliknya? Seseorang bertanya. Kenapa aku tidak melihatnya? Orang di belakang skuter listrik itu terlihat seperti manajer. Pegawai laki-laki itu menunjuk skuter listrik yang perlahan mendekati bahu jalan. Ya ampun, ini dia. Siapa pria itu? Pasti bukan suaminya, kan? Ada tas bunga di depannya. Apakah suaminya dalam perjalanan ke tempat kerja dan dia mengantarnya dalam perjalanan? Felicia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mungkinkah? Bukankah kamu mengatakan gaji manajer adalah 1 juta dolar sebulan? Dengan gaji setinggi itu, mengapa suaminya masih harus bekerja? Seorang karyawan laki-laki mengerutkan kening pada komentarnya. Kamu mungkin tidak tahu tentang ini, tapi manajer adalah seorang wanita cantik yang cukup terkenal, Selena Taylor. Dialah yang telah dikeluarkan dari keluarga Taylor, tambahnya. Suaminya pasti sudah kembali dari tentara. Biarkan aku memberitahu kamu sesuatu. Apakah kamu tahu mengapa dia mengendarai skuter listrik? Itu karena dia tidak punya uang. Beberapa waktu yang lalu, seseorang melihat Selena bersama putrinya memungut sampah untuk dijual. Siapa yang tahu bagaimana dia bisa mendapatkan jutaan dolar dari pekerjaan ini dalam sebulan? Lagi pula, bukankah setidaknya 1 bulan lagi sebelum dia mendapat gajinya? Felicia mencemooh dan membocorkan apa yang dia ketahui kepada karyawan lain. Tidak mungkin dia tidak punya uang. Jika dia tidak punya uang, mengapa manajer mengundang kita ke hotel bintang 6? Karyawan laki-laki itu menyimpulkan setelah berpikir sejenak.
Saya yakin, manajer haruslah seseorang yang kaya. Kalau dia kaya, kenapa dia tidak membeli mobil? Kenapa dia naik skuter listrik? Felicia masih merasa belum yakin. Hei, apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, ini adalah suguhan manajer hari ini. Itu urusannya, jika dia punya uang untuk membayar atau tidak. Kita hanya perlu menikmati pesta makan malam ini. Sonia, yang berdiri di samping, berkata sambil menyindir. Setelah Jack dan Selena menemukan tempat untuk memarkir skuter mereka, mereka pun berjalan bersama. Biar ku perkenalkan kepada kalian semua. Dia adalah suamiku, Jack White. Dia baru saja pulang kerja, jadi dia datang untuk menjemputku. Selena bergabung dengan kerumunan, tersenyum bahagia. Aku benar-benar minta maaf, karena telah membuat semua orang menunggu. Jangan khawatir, manajer. Kami baru saja tiba belum lama juga. Seorang karyawan wanita menjawab dengan riang. Sonia tersenyum pada Jack, ini adalah suami manajer. Saya mendengar bahwa, dia dulunya adalah seorang pengantar barang, kan? Baru pada saat itulah, dia terdaftar atas nama Tuan Muda Taylor, kan? Wajah Selena menjadi gelap, tetapi dia berhasil memaksakan senyum sopan. Wow, supervisor, aku tidak menyangka, kamu tahu banyak hal. Hei, itu sudah jelas. Aku tahu banyak hal. Aku juga mendengar bahwa, manajer biasanya akan memungut sampah untuk dijual, beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi manajer di perusahaan kita? Itu adalah perubahan yang luar biasa. Sonia mengejek, kalian berdua memang pasangan yang sangat cocok. Manajer, dia bermaksud menghina, bukan sebaliknya. Felicia melangkah maju dan mengingatkan Selena. Benarkah? Oh, aku benar-benar bodoh. Kupikir, itu cara yang bagus untuk memuji orang. Aku membodohi diriku sendiri, karena tidak cukup pintar. Selena berkata sambil tersenyum. Gadis cantik, apakah kamu menyikat gigi hari ini? Jack berkata dengan dingin. Tentu saja, kenapa? Lalu, kenapa mulutmu bau sekali? Bab 110. Kamu. Kenapa kamu mengatakan itu padaku? Ada apa denganmu? Kamu hanyalah seseorang yang rendah, beraninya kamu mengatakan itu. Sonia sangat marah, sampai dadanya naik turun. Dia tidak mengharapkan balasan dari Jack. Dia adalah kerabat jauh dari keluarga Drake, semua orang di perusahaan tahu tentang itu. Itulah alasan mengapa, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani menyinggung perasaannya. Bahkan, manajer sebelumnya, harus memberikan wajah dan meminta pendapatnya, untuk membuat banyak keputusan. Menurutnya, Jack hanyalah seorang prajurit yang buruk, jadi, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya seperti itu. Oh, maaf, aku orang yang sama seperti kamu. Aku tidak banyak belajar, dan aku hanya seorang pria yang kasar. Aku pikir aku sedang memujimu. Jack mengangkat bahu acuh tak acuh, saat dia membela diri. Banyak karyawan tertawa, ketika mereka mendengar percakapan itu. Orang itu cerdas dan jenaka dengan kata-katanya. Kamu. Sonia sangat marah sehingga wajahnya membiru, namun, dia kehilangan kata-kata untuk membalas. Dia hanya bisa menyilangkan tangan di dadanya, dan melirik tas di tangan Jack. Mengapa kamu membawa tas jelek seperti itu, jika kamu ke sini untuk makan malam? Ini adalah hotel bintang 6, hotel terbaik di Eastfield. Tidakkah kamu merasa malu, untuk masuk dan membawa tas seperti itu? Jack menatap tas di tangannya. Jika membawa sekantong besar uang tunai itu memalukan, bukankah akan lebih memalukan jika kamu masuk dengan tangan kosong? Ya ampun, apakah itu nyata? Apakah tas itu, semuanya berisi uang tunai di sana? Seorang karyawan laki-laki terbelalak, setelah mendengar kata-kata Jack. Semua orang terkesiap. Jika itu adalah uang tunai di dalam tas, apakah semuanya berjumlah beberapa juta uang dolar di dalam tas? Apa yang terlihat buruk dari itu adalah tindakan seorang taipan. Dia benar, semua uangnya ada di sini. Sonia mengejek. Jika aku tidak salah, itu adalah uang dari hasil mengumpulkan sampah yang kalian berdua lakukan sebelumnya. Apakah kamu berencana untuk menjualnya setelah makan malam? Jika itu masalahnya, aku yakin uang itu mungkin akan bernilai 10 atau 20 dolar. Sonia berhenti sebelum menoleh ke arah Selena. Manajer, suamimu sangat pandai membuat lelucon. Dia menambahkan dengan menghina. Selena memasang tampilan yang angkuh, supervisor, aku minta maaf karena telah mengecewakanmu. Akan tetapi, memang ada banyak uang tunai di dalam tas suamiku, balasnya.
Kita tidak punya apa-apa untuk membawa uang tunai, jadi kami membeli tas saja. Kita akan menggunakan sisa uang untuk sesi karaoke dengan semua orang nanti. Tidak mungkin, suamimu hanyalah seorang veteran tentara. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Sonia bertanya dengan ragu. Dia mempelajari tas itu dengan hati-hati dan mencoba menelusuri garis besar isinya. Garis luarnya terlihat rapi dan tidak menyerupai botol atau kaleng. Apakah seorang prajurit tidak boleh memiliki banyak uang? Rambutmu panjang, tapi pengetahuanmu sangat pendek. Jack tersenyum sambil melihat sekeliling ke arah kerumunan. Ayo semuanya, mari kita masuk. Kamar pribadi mana yang sudah kamu pesan? Apakah kamu sudah memesan hidangannya? Harga kamar pribadi tidak mahal, pengeluaran minimumnya hanyalah $200.000, Tuan White. Apakah menurutmu itu pantas? Sonia sengaja menaikkan nada suaranya saat menyebutkan kisaran harganya. Dia memasang mata aprikot di wajah Jack, tidak ingin melewatkan ekspresinya. Dia sangat kecewa ketika melihat wajah Jack begitu tenang. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Jack menyampirkan tas di bahunya dan memimpin jalan menuju ke hotel. Ayo semuanya, kita pergi. Selena pikir itu cukup lucu ketika melihat bagaimana Jack berjalan. Dia tampak seperti seorang buruh tani yang sedang dalam perjalanan untuk bekerja. Tak disangka, saat Jack hendak masuk ke hotel, dua petugas keamanan langsung menghampirinya.